betul sekali. Ya, Oke, kita boleh kita nyanyi dulu ya. Boleh kita bagi berdiri kali ya. Yuk. Kita boleh tepuk tangan atas kepala kita. Bersama kita bisa meraih mimpi dan jadikan kenyataan. Wujudkan depan yang penuh harapan bersama. Bertumbuh demi membangun bangsa. Majulah generasi harapan yang bertumbuh dan bersinar terang, membawa perubahan bagi dunia. Kembangkan potensi dalam diri, bagikan dengan sepenuh hati. Generasi pasti sukses. Bergandeng tangan sampai ke tujuan, bertumbuh demi membangun bangsa. Berikan harapan, bersama, bersama. Majulah generasi harapan yang bertumbuh dan bersinar terang, membawa perubahan bagi dunia. Kembangkan potensi dalam diri, bagikan dengan sepenuh hati. Generasi pasti sukses. Generasi pasti sukses. Beri tepuk tangan paling meriah buat kita semua. Buat kita generasi-generasi. Ya, generasi pasti sukses. Sesuai dengan lagunya ya. Yes, betul Oke. sekali. Karena kita adalah GPS number GPS, one. number one Terbaik. tentunya. Oke. Sudah tidak salah pilih ya. Ya, udah. Agensi nomor 1, Prudential nomor 1. Ya, Terus kita- untuk membooster omset kita Yes. tahun ini. kita harus sebelas belajar dong produk baru. produk. Ya. Kalau nggak tahu produk, gimana mau tawarin ke betul, calon customer kita? betul. Betul kan? Ah. Kita harus punya senjata. Senjata satu lagi. Yes. Ini pisau, linggis. Nih, Linggis, bukan linggis ya. Pisau satu lagi, oke. Ya. Nah teman-teman, udah main siap? kita sambil menunggu. Kasih pengumuman dulu kali ya. Pengumumannya ada di main. Nah, kita ingatkan aja ya, jangan lupa waktu berjalan terus. Sekarang sudah mau bentar lagi April. Berarti udah lewat 3 bulan nih. Sudah 3 bulan, sudah Q1 betul, sudah Q1. selesai. Semua bonusnya? Bonus Nah, produksi. kita ada bonus Iya. produksi, jangan lupa. Bonus produksi itu setiap Q itu harus capai, ada syaratnya. Tercapai, ada syarat dan ketentuan harus dicapai. Hanya leadernya. Ya, Masuk itu. kenapa? Kalau mau dapat bonus harus hafal. Haruslah. Coba Setiap Ibu Q harus pasti dapat apa? hafal nggak? 2 cash 25 juta, mesti Oke. go debit ya. Iya. Setiap Q hanya boleh lolos 1. Ada tier-tiernya, jangan lupa ya. Betul. Baik, tak lama-lama lagi Jadi, kita langsung panggilkan saja kali ya. Ya, lu pasti nggak ngerti. Hah? Belum ngerti. Belum. Produk Perumahan yang baru ini. masih belum begitu. Expertnya aja deh. Ya, Ya. betul. Kita belajar Oke. dari expertnya langsung. Silakan Bu. Ya, kita boleh panggilkan Bu Rina Ibu ya. Rina ya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Ibu Rina. Thank you Ibu. Oke, teman-teman Bapak Ibu selamat pagi. Pagi. Tadi sesi dari jam berapa? Tadi dokter apa tim rumah sakit? Dokter dari rumah Ya, sakit. dari sesi jam 7 pagi. Enggak, dari jam 1 tadi ya. Dari jam 1 lanjut dan 2. Terus hari ini dikasih tahu
Sampai jam berapa? Sampai, iya saya pulang duluan, Bapak di sini sampai malam. Enggak lah bercanda. Bapak Ibu makan siang udah? Wah belum ya? Ini nggak makan siang aja stay on ya, apalagi makan siang ya. Luar biasa loh. Makanannya ini ya slide kita ya hari ini mau ngomong ya. Oke, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Rina Alfia, Bapak Ibu panggil saya Rina. Saya nggak sendirian, tapi saya sama teman saya ini agak mojok dikit, padahal di tengah bisa ya. Namanya Murni Bapak Ibu ya, udah pernah ke sini juga. Dan senangnya hari ini ngomongin sesuatu yang memang juga masih jadi hal yang baru, yang apa namanya sangat hot sekali, yaitu ngomongin tentang perumapan. Saya mau nanya dulu, di sini udah ada yang bikin ilustrasi nyoba belum? Oke, kalau yang submit udah belum? Ya tengok kanan kiri ada nggak ya? Baru satu ya. Oh ya benar baru satu. Udah issued Ibu? Udah issued ya? Udah issued ya. Nah Bapak Ibu apa sih saya penasaran loh ya. Di ruangan ini berarti 30 lebih kayaknya ya. Cuma satu yang udah submit. Saya penasaran dulu Bapak Ibu mau tanya. Bapak Ibu yang masih ragu sampai even bikin ilustrasi dulu deh gitu. Apa yang Bapak Ibu lakuin, sorry, apa yang challenge sampai kok Bapak Ibu bikin ilustrasinya belum sih gitu. Kenapa? Sama perumapan tuh ada apa? Kenapa ilustrasinya nggak mau dicoba-coba dulu, iseng gitu kan ya, bikin-bikin dulu. Atau ada kelas lanjutan di agensi khusus untuk perumapan, ada? Belum ada? Kelas di agensi untuk perumapan belum ada Bapak Ibu? Belum ada ya? Oke. Yang Bapak Ibu sudah dengar sekilas dana pensiun. Oke, apa lagi? Apa? Oh, dapat dana pada saat setelah pensiun ya. Usia pensiunnya berapa Bu yang Ibu tahu? 55, oke. Terus apa lagi? Pensiun dini boleh apa enggak ya? Belum pensiun dananya pensiun dini ya. Emang usia berapa sih Pak pensiun dini Pak? 45 ya. Bisa enggak ya? Enggak tahu ya. Ntar kita lihat ya. Apalagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu dengar tentang perumahan. Lihat Bapak Ibu. Trust fund apa sih? Oh transparan. Oh trust fund. Oh oke. Terhadap pengelolaan pensiun. Oke. Terus apa lagi Bapak Ibu? Preminya lebih terjangkau. Oke, terus apa lagi? Kira-kira untuk teman kita usia 47 tahun bisa ikut nggak ya? Nggak bisa. Kenapa? Maksimal 45. Thank you. Yang paling oke dapat dana, emang cara apa sih? Kalau punya perumahan nih Rina. Rina beli perumahan. Nanti Rina usia 55, keluar tuh duitnya buat pensiun gitu kan? Berapa keluar uangnya? Katanya terjamin. 2 kali. Yakin terjamin atau kalau ada? Yakin terjamin karena bukan unit link toh, ya kan ya, tradisional terjamin, makanya katanya terjamin ya, karena memang terjamin pasti ada. Oke, terus tadi Bapak bilang berapa? 2 kali. 2 kali dari apa? Dari setorannya gitu ya, dari setoran dia dapat 2 kali lipatnya. Oke, ada nggak? Mungkin nggak dapetnya nggak 2 kali tapi lebih? Nggak. Kenapa ada? Makin muda makin banyak, bener ya? Tahu nggak maksimalnya bisa sampai berapa kali lipat? 5,8 kali lipat. Jadi hampir 6 kali lipat. Jadi kalau saya store 20 juta per tahun, nanti usia 55 berarti Recording dapatnya in progress. 5,8, anggaplah 6 kali lipat. Berarti saya dapat 120 juta tiap tahunnya mulai usia 55. Oke banget gak sih Bapak Ibu? Pasti loh, ya kan? Karena ini traditional product. Nah Bapak Ibu, ini makin penasaran, saya boleh lanjut? Kalau gitu ini dulu dong. Ya, ayo Bapak Ibu segera karena sekarang kode agen itu kode agen ya. Kode check-in itu dimaksimalin sampai 30 menit saja dan wajib check-in nggak boleh check out. Mas, Zoom-nya udah connect? Udah ya. Titip ininya udah kode check-in. Oke. Kenapa? Gagal. Coba cek lagi sekali lagi. Ada yang udah lolos? Aman ya? Bisa Pak, coba pelan-pelan Pak. Ya. Mas dititip di kode di Zoom, jangan sampai telat ya, karena dia langsung hangus. Oke, 10 menit semua di sini udah aman, clear? Gak ada masalah koneksi ya? Oh belum, oke.
Bapak Ibu, kan di GP udah pernah ya waktu itu ya, di awal Maret atau di Februari ya. Cekin. Kalau yang print tapi kan aku udah pernah, malah aku udah certified. Tetap ya Bapak Ibu ya, karena hari ini Rina ada di sini, selalu setiap training tuh ada reportnya, jadi tetap harus absen, tetap harus check in. Gitu ya. Nanti kalau semuanya udah tuh 5 orang, Rina datang ke GP maksudnya cuma 5 orang. Ya. GP gitu loh, masa 5 orang. Rina nggak boleh masuk sini lagi. Sudah aman? Absen semua ya, wajib ya Bapak Ibu ya. Gagal, coba pelan-pelan. Baca doa dulu, bisa. Baca doa dulu Bu. Oke. Nah, teman-teman, kalau sudah Bapak Ibu bicara mengenai perumahan, ini adalah satu inisiatif yang bisa banget dipakai buat activation, buat ngaktifin agen Bapak Ibu, buat naikin omset Bapak Ibu. Rin, tapi kan katanya niche market atau ya kata siapa? Lawang justru Bapak Ibu, perumahan ini dibuat untuk skala yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kita tap in-nya dari anak muda. Kan anak muda hari gini kan katanya gitu ya. Katanya kecenderungannya suka high consume lah ya, apa ya? Spendingnya gede. Senangnya belajar, tapi pas dikasih tahu bagaimana ngatur uang kabur. Ya, padahal ini adalah sarana yang benar-benar bisa bantu dia. Dan you know what, kenapa ini gede? Karena 200.000 buat anak muda. Ya kan anak muda zaman sekarang kalau kayaknya kalau konser itu is a must thing to do gitu ya. Kalau ada konser ini datang. Konser itu harganya jutaan, oke aja gitu. Padahal ini bisa banget bantu dia pada saat dia nanti justru nyelamatin mereka dari sandwich generation. Kita tahu ya Bapak Ibu ya sandwich generation. Coba sama nggak ya isi kepala kita ya Bapak Ibu? Bapak Ibu dengar kata sandwich generation. Teman-teman GPS itu apa sih? Generasi pemakan sandwich, betul juga ya. Letter luck-nya begitu tuh kalau kamus kamus bahasa Indonesia. Terima kasih ya, tapi saya nggak mau jawaban kamus bahasa Indonesia. Saya mau kamusnya ala GPS coba. Apa Bapak Ibu? Kalau sandwich generation yang sering kita dengar. Kalau gampang. Kalau di TikTok tuh rame banget tuh ya. Kalau di IG rame banget. Generasi terhimpit. Terhimpit maksudnya kita saat ini cover kita punya keluarga kita langsung, and then kita juga mengcover keluarga existing kita, orang tua kita. Bagus nggak sih? Bagus. Karena apa? Pahalanya banyak. Ya kan? Karena kanan kiri kita cover gitu. Tapi secara ilmu financial itu harus diatur sedemikian rupa dan coba tanya sama mereka. Yakin kamu dari jawabannya jangan pakai ilmu agama ya, nggak boleh. Karena kan itu pahalanya banyak, nggak boleh. Pokoknya harus pakai logika. Logikanya yakin kamu oke, uang kamu atas bawah dipakai semua. Atau kamu sebenarnya mau pakai buat keluarga kamu yang sekarang. Pasti jawabannya yang kedua. Ya kan, karena kan nggak mudah ya Bapak Ibu ya untuk jaga sandwich. Coba tanyain, karena itu yang kita mau cover di dalam perumahan. So sebenarnya perumahan itu didesain Bapak Ibu khusus adalah untuk ngejagain dua hal. Visi yang paling gede adalah ngejelamatin generasi emas. Sebenarnya 2045 Indonesia. Terus yang kedua itu adalah jagain, ayolah kalaupun saya sandwich generation Bapak Ibu. Kalaupun saya seorang Rina ini sandwich generation, Rina nggak mau anak Rina nanti sandwich generation. Sesimpel itu. Benar nggak Bapak Ibu? Nah ini kalau ngatur uang mulai dari sekarang harus pikirin pada saat pensiun karena Rina nggak mau kasih itu ke anak. Nanti anak saya juga gitu. So dia harus pikirin gimana caranya jangan kasih lagi ke anak. Diputus rantainya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. So kamu punya income ya buat kamu dan keluargamu. Jangan cover lagi ke atas. Oke. Nah ini saya sekilas info buat teman-teman GPS karena di sini rasanya banyak leader yang sit in. Saya cuma mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah terinformasikan komunikasi. Mumpung saya lagi di sini Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau tanya silakan tentang training virtual khususnya. Kami itu dimonitor. Ayo Bapak Ibu mohon kerjasama dan koordinasi teman-teman leader terutama kalau ada agennya yang join. Kami dimonitornya apa? Orang yang join virtual benar-benar dia hadir. Kayak begini nih Bapak Ibu kan hadir bener enak ya kalau offline. Kalau virtual kita nggak pernah tahu orangnya lagi ngapain. That's why kami kena monitor untuk please kami akan jaga absensinya. Absensi di depan sama absensi di belakang wajib on cam, buka kamera. Tapi during the session, you boleh matiin kamera.
Karena kan itu makan ini ya sinyal ya. Jadi bukan pakai data ya, makan sinyal lagi. Ya, ya tapi kan Bapak pasti paham maksud saya kan. Makanya dia ketawa tuh, sefrekuensi kita Pak. Ya. Jadi, aduh saya jadi ketawa. Oke lah, untung udah ngopi. Nah, jadi bicara mengenai ini Bapak Ibu leader, saya mohon bantuan ya kalau agen-agennya yang join nih, hari ini ada yang join Zoom, pahamin kami para trainer harus jalanin ini. Satu, check in check out, terlambat cuma 15 menit. Kenapa? 15 menit setelahnya durasi check in gitu. Kami akan minta on cam cuman di depan dan di belakang, udah tengah nggak minta buka. Kenapa? Karena kalau virtual kita ekstra effort untuk memastikan orangnya itu hadir apa enggak. So that's the gitu loh, rule of game ya. Oke, nah sertifikasi semua di sini udah paham lah ya nanti seperti apa ini agenda kita. Saya nggak akan lama-lama, let's go. Kenapa sih Prudential keluarin ini? Karena satu Bapak Ibu bicara mengenai tahapan atau apa ya, bicara mengenai financial literasi, bicara mengenai objektif. Prudential itu udah tap in kepada anak muda karena memang besar secara demografi. And then apa yang bisa kita bantu kalau bicara anak muda, apa solusi yang kita bisa kasih dalam kontribusi kita punya apa namanya area, kita punya apa namanya scope. Nah, Prudential kalau ditanya, emang selama ini Prudential nggak bantu banyak masyarakat? Bantu banyak lah, wong kita punya produk banyak banget kok yang kita bisa bantu sebagai financial literasi untuk solusi keuangan. Tapi kita tahu ternyata pie-nya atau populasi anak muda itu besar sekali dan kita pengen kasih kontribusi yang gede dan juga ujung-ujungnya adalah bantuin kita punya omset Bapak Ibu. Gimana caranya? Ayo kita mulai tap in ke anak muda. Rina, tapi kan anak muda duitnya kok banyak banget. Ibu ya, kadang-kadang deg-degan lagi tuh persistensi aman apa enggak ya? Ya paham Bapak Ibu. Paham sekali Bapak Ibu. That's why kita perlu di sini untuk extra effort edukasi mereka. Karena ternyata mereka yang punya, nanti saya ada satu deck lah. Yang ini contohnya. Ini bicara mengenai jumlah penduduk. Oke. Yang gede nih Bapak Ibu, nggak jauh-jauh dari generasi Gen Z sama milenial. Ayo Bapak Ibu, yang jujur, Bapak Ibu ada di mana? Ya, ada di sini kan, bukan alfa kan, bukan alfa ya. Oke, nah ini yang paling gede populasinya. Tapi yang paling gede ini ternyata ada dua mata pisau. Ada yang bisa melihat itu sebagai peluang, ada yang bisa melihat itu sebagai ancaman. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, nih challenge-nya atau finansialnya adalah nih, dia tuh kurang literasi keuangan. Katanya Gen Z suka banget belajar, walaupun belajarnya mau dari ChatGPT doang kek, mau pakai lulusan IG kek, lulusan YouTube kek, terserah deh. Pokoknya dia doyan cari tahu. So that's why Bapak Ibu ada di sini. Ya memang mereka kurang ternyata. Jadi mau gimana pun dia tahu banyak hal tentang banyak hal, ternyata financial literasinya masih kurang. Terus ternyata keputusan-keputusannya juga kurang bijak gitu ya, karena literasinya kurang bijak ya pasti keputusannya jadi ngaruh. Tapi ada peluangnya ini ternyata mereka orang-orang di anak-anak muda ini 80% mulai fokus memiliki perlindungan, udah mulai kepikiran. Nah, terus ada juga yang memiliki ini dia mulai memikirkan persiapan financial. Terus juga memiliki bahkan mau punya pekerjaan sampingan karena dia tahu dia punya main income mungkin nggak cukup, so dia cari side job. Terus yang selanjutnya adalah mempersiapkan tabungan untuk masa depan. Jadi kita bahkan sudah melakukan survei-survei ini Bapak Ibu terhadap persiapan kita punya rumah pan. Mau dipakai ini marketnya. Jadi kalau ditanya main marketnya ada di mana? Nih main marketnya di Bapak Ibu. Ini market utamanya. Nanti saya ceritain ya. Ada 3 golongan yang Bapak Ibu bisa tap in terhadap kedua market besar ini. Ya jadi sebenarnya tantangan ketemu sama mereka adalah yang gak jauh-jauh ini. Tapi peluangnya udah ada yang mulai-mulai cari tahu walaupun belum firm gitu ya. Balik lagi ya, mungkin dia masih self learning, masih cari tahu sendiri. Nah faktanya 2025 ini generasi muda ini paham bahwa dia tahu yang namanya sandwich generation, dia punya gaya konsumsinya FOMO ya, fear of missing out gitu ya. Terus YOLO, you only live once kan kayak gitu-gitu ya dia. Jadi ya udah nikmatin hidup aja gitu kan ya, kayak cenderungannya seperti itu. So then ini beberapa fakta yang kita lihat. So sebenarnya ketidakstabilan ekonomi dan literasi keuangan itu yang menjadi tantangan utama sih Bapak Ibu. That's why
kalau bicara mengenai masa depan, kalau di maintain nggak akan jadi happy. Tapi kalau masih mau begitu-begitu aja, ya siap-siap untuk melanjutkan next sandwich generation. Gitu. So ini sebenarnya market atau awareness yang kita bisa pakai. Dan inilah Bapak Ibu kalau bisa ngelihat, ya. Jadi kalau kenapa Rina tadi bilang, gede kok Bapak Ibu marketnya, ya iya kok kita tap in dari usia muda kok. Ini, kalau ini usia muda, kalau ini dia mature independen nggak punya tanggungan. Jadi istilah katanya kayak nggak punya tanggungan lah ya, suami istri doang atau dia bahkan pacar. Kalau di sini dia berkeluarga gitu. Jadi ada tiga market lah ya yang kita bisa tap in. Ini kecenderungan orang-orang gitu. Nah ini yang tadi saya bilang ada 3 grup. Kita dengar ya Bapak Ibu, target utama itu ini nih, 2 grup pertama. Dia pemula, tapi pemula yang gayanya masih berandai-andai. Suatu hari nanti, nah berarti kan dia les banget tuh sama knowledge, les banget sama action. Ya memang harus kita benar-benar pepet gitu istilahnya. Tapi yang kedua, ada yang udah mulai belajar, cari tahu, mungkin mulai sedikit-sedikit. Nah ini yang sebenarnya jadi main target kita nih Bapak Ibu. Tapi ada juga generasi yang ini, bukan generasi lah, grup yang ketiga nih, tapi dia secondary. Kenapa? Sebenarnya usianya udah lumayan nih, udah 37. Kalau istilah kata ngomongin pensiun, telat sih, telat. Tapi masih bisa nggak? Masih bisa, don't worry. 37 masih bisa masuk ke dalam marketnya perumahan. Cuman nanti ada sedikit lah challengingnya, itu adalah tambahan-tambahan premi lah. Seperti itu. So sebenarnya ada 3 ini grup yang memang bicara mengenai awareness terhadap perumahan. Kalau ditanya, kayaknya masih keder. Bedanya perumahan sama PSP, Purus Smart Plan, nanti gimana ngebedainnya? Beda. Purus Smart Plan memang untuk usia mature. Apalagi untuk usia-usia yang memang ini Bapak Ibu ya, 50 plus, secara health itu dia punya history, udah PSP aja. Mature kan usia 50, mature, nggak masalah sama health history, mau bagus, mau jelek, bodo amat. Masukin PSP. Kenapa? Karena PSP cuma it's a matter of uang lo ada, udah selesai. Gitu. Tapi kalau perumahan ini memang mengenai persiapan jangka panjang dalam artian karena kita tap in usia muda itu income-nya belum mature. So then kenapa kita start dari 200 ribu aja kita gitu. Ya, tapi kecil banget narin 200 ribu, ya jangan 200 ribu lah kita. Ya. Nah, ini sedikit informasi tentang Blue Force-nya. Jadi nanti Bapak Ibu pilihnya di sini ya, yang financial for retirement. Ya, financial planning for retirement, baru ntar Bapak Ibu akan ketemu perumahan. Oke? Nah, kalau ditanya, jadi perumahan itu apa sih, Rin? Perumahan itu adalah asuransi kesehatan. Si jiwa individu, ya, individu tuh pakai P, ya, individu. Please Bapak Ibu, jangan ada yang ngomong tentang GPS. Kalau kita sepakat di sini para leader ya, ini bukan produk pensiun. Sekali ngomong produk pensiun, hati-hati nanti ditegur OJK. Karena Prudential bukan produk pensiun kan? Asuransi jiwa toh. Makanya kita bilang, ini apa perumahan? Asuransi jiwa, endowment. Karena jangka waktunya sampai bukan 55, 55 sampai 75 kan ya. 55 dikasih stopnya di 75. Jadi itu endowment karena bukan whole life. Jadi kalau ditanya, perumahan produk pensiun? Bukan. Karena kalau produk pensiun itu adalah dana pensiun. Harusnya di perusahaan yang memang punya itu. Ya, kita tidak. Kita di asuransi jiwa. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena kita memang sangat strict. Kalau kita bicara ini persiapan masa depan, hari tua, boleh nggak Rina? Boleh. Yang nggak boleh produk pensiun, produk anuitas, nggak boleh. Gitu. Ya, makanya kita bilang di sini, perlindungan jiwa yang memberikan manfaat dana mapan terjamin. Dah, ya. Berapa kali gampang nanti kita bahas di belakang. Ya kan? So ini makanya karena kita asuransi jiwa, that's why masih tetap selalu ada manfaat death-nya. Gitu ya, ada manfaat meninggal. Nih, manfaat dana dijamin. Jadi kalau ditanya, di mana uang buat persiapan pensiunnya? Adanya di sini. Untuk manfaat dana mapan dijamin, terjamin setiap tahun sampai usia 75. Gitu ya. Dan seterusnya. Enaknya apa? Enaknya underwriting-nya. Kita cuman tahu kan ya Bapak Ibu ya, masa perlindungannya sampai 75 doang, bukan whole life. Whole life itu seumur hidup, bukan term. Term itu setahun perpanjang, no. Tapi endowment menengah, that's why sampai 75. Ya. Dan terakhir adalah fitur pembayaran fleksibel. Saya cerita lah di belakang. So ini sedikit awareness yang kita ulang-ulang, memastikan teman-teman di GPS sudah benar secara komunikasi,
secara ngobrol, secara approach. Ini adalah asuransi dwiguna atau endowment. Pensiun, bukan DPLK, bukan annuitas. Gitu ya Bapak Ibu ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. So ini kesepakati dan bahkan kami bikinin. Kami sampai bikinin loh Bapak Ibu, silakan kalau mau difoto. Kita bikinin, Perumapan itu apa, DPLK itu apa. DPLK itu jelas-jelas ya memang sejumlah program yang dia siapin, yang ditujukan untuk karyawan. Justru dia harus karyawan, kan DPLK kan di satu lembaga tertentu kan, yang disediain sama perusahaannya. So beda sekali sama DPLK. Gitu, DPLK karyawan. Kalau Bapak Ibu nggak harus karyawan, ke bisnis bisa. Ya. Dan atau ininya nggak harus ke karyawan, skupnya jauh lebih besar. Dan DPLK itu nggak punya manfaat meninggal, kan DPLK ini cuma uang aja, uang pensiun udah selesai, dibayarkan pada saat pensiun selesai. Kalau kita ada death claim gitu, oke? Nah ini dikelola sama ini tertentu, kalau kita sama Prudential, dah ya. Nah sekilas, sekarang saya mau ngomongin yang gampang-gampangnya aja, tapi justru ini ngebungkus pemahaman yang sederhana. Perumahan itu dibikin kayak apa sih? Ini produk bentuknya kayak kenapa dibilang ini tuh oke banget buat anak muda. Nah yuk sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Pertama, kita sepakat. So Perumahan itu apa? Endowment product yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan manfaat dana terjamin. Itu tuh uang tahunan, dana terjamin. Oke? Untuk menghadapi masa depan dan hari tuanya. That's it. Rin, harus banget ya Rin hari tua, harus banget ya Rin pensiun. Enggak. Ada nggak orang yang memang di usia tertentu dia pengen, enggak, saya nggak mau pensiun tapi saya pengen punya usaha, butuh dana. Bisa nggak? Bisa. Terus sebenarnya ini didesain bukan untuk pensiun aja Bapak Ibu. Sejumlah dana untuk dia persiapin, dia mau punya usaha di masa depan. Bisa Rin, bisa. Kok bisa? Ntar saya ceritain, karena ada feature-nya. Oke? Yang kedua, siapa yang bisa beli? Ya orang yang usianya 19 sampai 45. That's why saya bilang ini tap in dari usia muda. Gitu ya. Sampai usia 45. Ya kok 45 doang? Iya, karena 45 itu nanti sedikit lagi 55 pensiun. Jadi jeda waktunya udah harus dipikirin. Nggak bisa tuh 47 kependekan, nanti kemahalan. Karena Bapak Ibu time value of money dan lain-lain. Terus kenapa ini dibuat sama Pru? Ya karena memang kita mau lihat, mau nyiapin dana masa depan yang nilainya lebih besar. Tadi Bapak bilang. Jadi secara gampangnya nih, satu, ini premi afford. Kenapa? Karena mulai dari 200.000. Terus manfaat dana terjaminnya yang saya akan terima mulai usia 55 itu tuh, ya dapatnya berapa? Istilah kata ya, bayar satu dapat dua. Tuh gampang banget. Bayar satu dapat dua. Bayar satu, premi saya kan premi tahunan, anggapnya bayar premi tahunan ya. Bayar premi tahunan ini 10 juta. So pada saat 55 saya dapat 2 kali lipat. So usia 55 saya dapat 20. Pay one for two. Kamu bayar satu, kamu akan narik 2 kali lipat. Narik tuh maksudnya apa? Kamu akan dikasih duit sama Prudential sebagai manfaat terjamin itu 2 kali lipat. Jadi bayarnya satu untuk 2 kali lipat. Oke? Sampai saat ini gampang? Cepat. Jadi itu yang justru nih, kamu bayar premi. Oke? Store ya. Store. Satu kali itu maksudnya 1 kali reguler ya, tahun. Nanti di usia 55 kamu narik, kamu terima, kamu narik duit gitu ya. Kasih sama Prudential, nggak bener-bener narik ke bank pakai ATM, enggak ya. Tapi langsung masuk, ini adalah 2 kali lipat. Satu dapat 2. So kalau kamu bayar di sini 10 juta per tahun, kamu akan terima 20 juta usia 55. Sampai kapan? Sampai 70. Gitu. So apa yang kamu lakukan? Bayar terus sampai 55. Bayar terus, Rin? Ya, bayar terus. Nah inilah yang memang kita harus pahamin bahwa merencanakan itu nggak bisa pendek-pendek. That's why kenapa bisa 6 kali lipat usia muda, karena dia udah nyiapin jangka waktunya panjang. That's why dia bisa 6 kali lipat. Jadi ini 2 kali lipat ini salah satu usia aja. Sebenarnya bisa sampai 5,8 kali lipat. Kenapa? Karena gitu. Sampai sini jelas ya. Ntar saya kasih, ada beberapa clue yang gampang banget kalau kita mau ngitung berapa kali lipat. Jadi istilahnya bayar satu dapat 2 tuh. Bayar satu dapat 2 minimal. Gitu ya. Ntar saya ceritain kenapa bisa 2. Ntar saya ceritain. Nah
Saya mau kasih lihat 3 hal paling gampangnya tentang perumapan. Bapak Ibu ingat 3 ini aja harusnya bisa cepat. Untuk nyeritain ulang, bikin ulang, and then bikin ilustrasi. Selesai. 3 hal. 1, bayar 1 dapat 2. Kan gitu ya, minimal loh. Jadi saya bilang bahkan bisa 5 kali 8. 5 kali 8. 5,8. Tuh, hampir 6 kali lipat. Oke. Yang kedua, untuk modal usaha. Tadi kan Rina cerita, ini emang harus banget ya untuk pensiun. Enggak, bisa buat modal usaha tuh bisa. Kok bisa ya Rin? Nanti saya ceritain itu kedua. Ada fitur tertentu. Terus yang ketiga, manfaat dana mapan bisa dibayar lebih cepat. Tadi Bapak bilang, bisa nggak sih pensiun dini? Nah, kan pensiun dini kepala kita 45 gitu ya Bapak Ibu ya. Lebih cepat, nggak usah 55. Jadi dia itu nggak harus sampai di 55. Betul, dia bisa lebih cepat. Itu yang kita sebut sebagai manfaat dana mapan dipercepat. Kamu nerimanya nggak usah nunggu 55 deh, cepat maju. Bisa Rin, bisa. Ntar kita lihat. So sebenarnya sesimpel ini Bapak Ibu perumahan. Udah 3 ini aja. So apa Rina yang pertama? Pay 1 for 2. Bayar 1 dapat 2. Minimal loh. Semakin muda semakin gede dapatnya. Contoh, ini saya mau bikin hafalan. Paling gampang. 2 itu usia 36. Oke. Kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun tuh berarti usia 30. Kalau usia 30 itu dapatnya 3 kali lipat. Kurang lagi 5, 25 ya. Kan tadi 30. Usia 25 itu dapatnya 4 kali lipat. Kurang lagi 5. Kurang 5 itu berarti kan 25 kurang 5 kan 20. 20 itu kurang lebih 5 kali lipat. Kurang lebih begitu cara ngitungnya. Ya kan? Jadi gampang ya. Bahkan ini yang saya ngomongnya begini ya. Tapi kalau nanti di ilustrasi itu lebih gede lagi. Koma. Kan tadi saya bilang kan usia 25 kali lipat ya. Usia ini usia 5,8, ini usia 19. Kalau kamu buka nanti ilustrasi, kita lihat tabel, usia 20 itu enggak 5 bulat, 5 koma bulat. Jadi apa yang kita omongin, kenyataannya lebih gede ini dapat. Di ilustrasi, ini cuman gampang kita ngitung. Ingat, jadi ulang ya. Jadi mundur 5, mundur 5. Oke. 2 kali lipat usia berapa? 36. 36 kurang 5 kan harusnya 31 kan? 30. Ini 30. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. Kurang lagi 5. 30 kurang 5 berapa? 25. Berarti 4 kali lipat. 25 kurang 5? 20. 20 berarti 5 kali lipat. Gampang? Gampang. Tapi kenyataannya lebih gede lagi yang kita omongin. Jadi kita nggak over promise gitu. Ntar kita lihat ya. Jadi nah ketemu ya cara gampang. Pay 1 for 2 udah sesimpel itu. Manfaat meninggal dan segala macam udah itu bonus. Itu yang pasti adalah kamu pikirin ini duit pasti kamu dapat. Sampai kapan Rin terimanya? Tuh 75. Pasti Rin, pasti. Loh emang duitnya ditaruh di mana? Government bond, udah gak usah dipikirin. Tradisional kan? Government bond. Apa namanya? Obligasi pemerintah. Yang aman, yang konservatif. Gitu ya. Jadi ini terjamin. Toh kita udah punya PSP, kita udah punya pengalaman-pengalaman yang memang di tradisional itu jamin. Ya kan ya? Lanjut, modelnya modal usaha. Modal usaha ini ngomongin tentang pilihan kedua. Opsi kedua, nanti saya cerita. Opsi kedua adalah, ini kan kita kasih dari 5 sampai 75. P2-nya kan dari 55 sampai 75. Ini dari sini ke sini, itu 21 kali Pak. Makanya tadi dibilang, pembayaran selama 21 kali. Kalau di buku kan begitu. Nah dari sini ke sini itu 21. Makanya dia terima 21. 1 kali 21 tahun dia terima ini. Gitu. Nah, kalau yang modal usaha, istilah kata, dia tuh butuh uang gede di depan. Makanya ada opsi. Namanya opsi. Saya tuh butuh uang gede. Saya nggak mau terima uangnya setahun sekali. That's why kita bilang buat modal usaha. You terima uang gede di depan, tapi nanti yang cicilannya dapat juga nggak Rin? Nih, terjaminnya tetap nggak? Dapat tetap, tapi berkurang. Karena you udah diterima di depan gede duluan. Gitu maksudnya. That's why dipakai buat orang-orang yang mikir you mau punya usaha. Ambil ini. Kan punya usaha nggak langsung sekarang kan? Dipikirin dulu dong. Bikin strategi dulu dong, lu belajar dulu dong. UMKM itu belajar dulu loh. Kan gitu ya. Terus yang ketiga, nanti. Itu yang tadi saya bilang, bisa pending. Jangan 55 dong, gitu cepat. Bisa. Jadi kita lihat seperti ini. Sampai sini clear? Gampang? Ya. Dan cairannya?
Pencairan di usia 55. Iya, setahun sekali. Bisa nggak bulanan? Setahun sekali, bisa bulanan. Setahun sekali tetap ya. Bulanan dia tetap setahun. Iya, tetap setahun ya. Berarti kalau bulanan kecil-kecil Pak. Buat makan ya, buat makan bulanan gitu ya. Ya, nanti kita hitung. Tapi ya harusnya sih kalau bulanan ya oke lah. Cuman jawabannya sekarang memang tahunan ya. Jadi itu ya. Oke, yuk kita lihat yang pertama. Opsi nomor 1 apa? Pay 1 for 2. Bahkan bisa 5,8 kali. Cara ngitungnya tadi udah bayang ya. Cara ngitungnya itu adalah itu usia ya, based on usia. Nah, ini dia. Pay 1 for 2 usia. Kalau Pay 1 for 2 itu usia 36. Nih. Bayar. Kenapa for 2? Karena memang di sini disebut sebagai premi pengalih faktor. 2 kali lipat nih. 2 kali lipat. Usia 36 bayarnya 20 kali. Karena dari 36 ke 55 tuh 20 kali bayar. Store preminya 20 kali. Terus pengalih faktornya 2. Makanya dibilang Pay 1 for 2. Gitu. Oke. Nah tadi kan ini kita sepakat ya. Rin kurangin 5. Kurangin 5 berarti nih. Usia 10. Nih. 36, 30 kan tadi 3 ya. Iya ini 31 ya. Ini 30 ya. 30. Nih, kita dulu 3 kali, padahal 3 berapa nih? 3 bulat ya? Oke, 3 bulat. Ada lagi 25. Ini 4 bulat apa 4,1? Tuh, 4,1. Tapi kan we info mereka apa? 4 kan? So, 0,1 aman dong buat mereka. Mereka terima lebih dibanding kita omongin kan. Jadi kita nggak over promise loh. Terus 25, terus 20. 20 tadi kita bilang berapa? 5, ini berapa? 2 sih, yang dia terima sebenarnya lebih gede. Walaupun kita bilang, ini cuma biar cepat ngomong aja pada satu presentasi. Tapi once dia tanda tangan, kan dia tanda tangan ilustrasi. Iya Bu, tadi kan kemudian saya bilangnya segini. So sebenarnya kamu dapat lebih gede. Jadi saya ngomong. Biar cepat aja saya, biar cepat gampang ngingetin. Gitu, oke? Nah pertanyaannya, Rin saya punya teman, lingkup saya itu nggak ada yang muda-muda. Gimana yang seumuran saya, atau bahkan senior. Gimana Rin? Nih, ya. Jadi khusus usia 36, dia 2 kali lipat. Atas dia lebih muda, lebih gede. Tapi kalau dia lebih senior itu gimana nih pengalih faktornya? Gitu. Nah bagian ini saya nggak bisa kasih ke Bapak Ibu berapa kali lipatnya. Ini udah agak-agak keriting. Ya, jadi makanya di sini udah nyontek aja. Alias dia nggak bulat 2 kali lipat. Jadi saya bayarnya berapa, saya dapatnya lebih kecil dari, ya nggak sampai 2 kali lipat lah, 1, berapa kali lipat. Ntar saya ceritain, ada caranya. Oke, yuk kita hitung dulu. So dia 20 juta, bayarnya 20 kali karena wajib bayar, nggak mungkin enggak sampai usia terus bayar. Jadi dia nggak ada masa bayar premi loh, 5, 10, 15 tuh nggak ada. Store terus sampai usia 55. Ya, so didapat seperti ini, jadi 2 kali lipat. Jadi in total dia bayar 20, kita kasih 21, dapatnya lebih gede. Dia setor 400, dia dapat 840 juta Bapak Ibu. Itulah kenapa kita bilang apa yang dia bayar pasti dia dapatnya lebih gede. That's the point teman-teman. Jadi dia setor berapa, yuk pasti terima lebih gede. Udah pasti, kenapa? Karena hitungannya setor. Gitu. Oke nggak Bapak Ibu nih angkanya? Gede banget kan? Ya kan ya? Jadi ini oke banget lah kalau kita bantu buat orang-orang sekitar kita yang lagi mikirin atau mengharapkan BPJS. Kalau BPJS ketenagakerjaan atau apa ya, ada ya di jam sostek itu kayak teman-teman itu paling cuma 4% ya. Setoran itu di BPJS ketenagakerjaan itu cuma 4%. Kecil sekali. Gitu loh. Terus kalau dana pensiun tergantung dia dari company-nya. Kalau dia permanent staff betul dia dapat dana. Tapi kalau dia bukan permanent staff, or dia orang yang lompat, dia nggak ada lah. Berapa? Ke BPJS cuma 4%, kecil sekali. So ini solusi buat teman-teman, daripada duitnya kepake terus buat FOMO-FOMO, ayo dipikirin. Rin, usia klien saya lebih gede dari 36, gimana cara biar 2 kali lipat? Saya kasih tahu dulu, kalau kamu usia lebih dari 36, kamu nggak bisa 2 kali lipat, kamu oke nggak? Nih, kayak contohnya. Sebentar 40 ini berapa ya angkanya? 142 oke. Usia 40, Rina usia 40. Rina oke nggak? Nanti dapatnya 1,42 kali. Rina nggak bisa dapat 2 kali lipat. Jadi kamu setor 20 juta dapatnya 1,42 kali. Jadi 20 juta sekian.
Rina oke nggak? Enggak lah, nggak mau, kecil banget. Oke, kalau gitu, Rin, kalau kamu pengennya tetap sama Pay142, begini caranya. Kita kasih yang namanya premi tambahan. Dan premi tambahan cuman dibayar sekali aja. Ya, sekali aja. Berapa saya harus bayar premi? Betul, Bapak Ibu harus buka. Ya, jadi ada tabelnya. Jadi Bapak Ibu di sini, pertama, kalau solusi buat usia 37 sampai 45, maunya dapat bayar satu dapat dua, kamu harus pakai premi tambahan. Ingat, premi tambahan itu fungsinya apa? Biar kamu tetap dapat 2 kali lipat. Oke. Terus ini sifatnya mandatory nggak Rin? Wajib nggak Rin? Nggak wajib. Makanya tadi saya bilang, kamu cukup nggak? Karena itu optional. Udahlah saya oke lah segini aja. Oh ya udah nggak masalah. Tapi emang bisa 2 kali lipat? Bisa, saya kasih ya. Lipat, Bapak Ibu langsung hitung di sini. Nanti pada saat itu hitungannya baru nanti ketahuan faktor pengalinya berapa kan di sini. Kita lihat ya. So ini wajib apa enggak? Hanya di awal sekali doang. Bukan setiap tahun, enggak ada. Enggak ada ini setiap tahun ya, cuman sekali di depan. Jadi contoh-contoh. Nih, kliennya 40 tahun, ya kan? Kalau 40 tahun di sini 40 sampai 55 di sini bayar terus ya teman-teman ya. Misalkan dia premi tahunannya 22 juta. Oke, pengalihan tahun nih. Oke, nih yang hijau 5,12 kali lipat. Ya, jadi untuk dapetin apa? Untuk Pay142. Jadi dia harus bayar 22 juta dikali 5 kali 5,12 sekian. So di awal pertama kali dia bayarnya berapa Rin? Nih. Tuh, premi tahunannya 22 juta tambah premi tambahannya segini yang dia harus bayar. Oke, ini dibayar, tapi ingat ya, ini dibayarnya di awal aja. Tapi karena ini total, maka total yang dia keluarkan 464. Tapi yuk kita lihat, yang dia dapat berapa? 924. Tetap lebih gede enggak? Tetap lebih gede. Jadi apa yang dia bayar tetap lebih besar yang dia terima, dijamin. That's why Bapak Ibu kita bilang kata kuncinya adalah true manfaat itu yang kamu terima pasti lebih gede dari yang kamu bayar. Nah itu dia. So pengalih faktor ini untuk memastikan yang kamu dapetin adalah 2 kali lipat. So dia dapatnya 44 terus nih. Kenapa? Karena udah 2 kali lipat dengan dia setuju bayar sesuai tabel ini. Nah ini saya nggak ada kata kunci lagi ya, cuman yang tadi doang kata kuncinya. So ini Bapak Ibu contek aja di ilustrasian. Gitu, oke? Tapi sini jelas? Nggak bisa, betul. Jadi dia nggak bisa asal top up. Top upnya adalah sesuai aturan kita. Pertanyaan saya, wajib top up nggak? Kapan ini mau top up? Dengan kondisi apa dia top up begini? Kalau dia mau 2 kali lipat. Kalau sekarang uangnya cuma segini, pas doang. Udah, daripada enggak ambil, udah gitu. Once ada uang lagi baru dia beli lagi aja, NB lagi. Gitu, oke? Yes. Di tengah jalan nggak bisa top up. Di awal biasa seterusnya. Betul. Nggak bisa di tengah-tengah top up. Yes, Bapak. Ya ampun ini telepati ya. Oke. Nah, ada lagi teman-teman. Kalau mau di depan mau 3-4 kali itu maksudnya gimana? Oh, lebih dari 2 kali, 3 kali yang tadi kita bahas itu sesuai usia Pak. Jadi 2 kali lipat itu kalau Rina usianya 36. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Jadi misalkan Rina nih usia 20 kan tadi Rina 5 kali lipat ya, bahkan 5,2 ya. Nah Rina pengen boost lagi lebih gede lagi, nggak bisa, nggak ada. Yang ada boost atau yang ada premi tambahan hanya usia 37 dan seterusnya sampai 45. 37 sampai 45. Gitu, karena kita mau dapetin pay to-nya. Apa bayar 2. Betul, hanya untuk menuju ke pay to. Gitu. Kebayang teman-teman dan Bapak Ibu? Aman ya? Sampai sini. Oke ya? Jadi ini sebenarnya strategi selling point yang di awal. Udah Bapak Ibu sesimpel itu. Selebihnya palingan apa sih? Mungkin kalau misalkan mau gini. Kita kan udah beberapa kali ada ada selling idea ya dari teman-teman senior leader kita. Paling biasanya tuh gini Bapak Ibu. Biasanya kan kalau ngomongin retirement plan di sini ada yang lulusan PFA nggak? RFP atau CFP.
Ada ya, malu-malu aja sih Rin, malu-malu. Ya takut ditanya ntar cara ngitungnya lupa gue Rin. Ya, jadi biasanya itu pakai metode expense. Misalkan Rina. Rina nih sekarang expense Rina ini 10 juta misalkan. Setiap bulan Rina 10 juta. Berarti harus dihitung per tahun berapa? 120. Itu kan uang Rina sekarang tahun ini. Ya kan? Para pensiun misalkan berapa Rina pensiun? Misalkan 10 tahun lagi. Berarti pakai kalkulator TVM tau ya? Time value of money ada ya kelas ya? Ada kelas ya? Nah, palingan itu metode itu yang mau dihitung Bapak Ibu. Jadi apakah pay one for two cukup gitu kan ya? Atau iya ya pay one for two cukup apa enggak? Nanti kalau nggak cukup ya dia harus beli lagi yang lain. Atau dia punya lagi produk apa lagi PSP-nya nambah. Karena sebenarnya kamu retirement uangnya harusnya segini. Pay one for two kamu dapatnya segini. Yuk tambah lagi PSP misalkan gitu. Kalau kita benar-benar ngitung pakai expense apa namanya retirement plan. Oke? Aman ya? Nah, lanjut. Ini dengan metode tadi kita udah sepakatin, ini metode tambahan. Nah, sekarang yang kedua. Rin, kan ada Rin, kecenderungan orang, atau bahkan dari tadi tuh, grup 1-2 tuh di awal tuh, itu kan surveinya Prudential ya. Kita ngelakuin survei kepada anak-anak muda, kecenderungan mereka. Ya, ada yang benar-benar baru berandai-andai, ada yang udah nyoba-nyoba, cari tahu, coba-coba bikin usaha ya. Pokoknya ada yang coba-coba. Nah, atau ada yang udah nyoba sedikit, pokoknya kepikiran aja. Bahkan dia ada yang kecenderungannya tuh saya pengen punya usaha di usia sekian tahun saya. Nah Bapak Ibu kita punya simple idea kedua. Yaitu adalah kalau kamu butuh uang lebih gede di awal untuk modal usaha. Atau misalkan ya let's say sesimpel saya butuh uang buat kuliah anak saya Derin. Itu masih 10 tahun lagi dari sekarang gitu ya. Nah berarti ini bisa manfaatin perumahan dengan fitur yang kedua yaitu dana mapannya lebih besar. Kalau ini kan nggak ada lebih besar di awal ya. Pokoknya kamu dapat 2 kali lipat setiap tahun, udah flat. Kan gitu ya. Nah kalau ini dia tuh ada hitungan di depan lebih gede. Gitu. Kenapa kok kamu mau minta uang lebih besar? Ya memang saya punya keperluan. Jadi kapan dapatnya? Tetap sama, usia 55. Duitnya akan cair tetap usia 55, tapi pada saat cair uangnya gede dulu. Jadi keluar duitnya gede, baru habis itu cicilannya. Baru habis itu tiap tahunnya. Jadi tiap tahunnya ada, lamsamnya gitu. Kita bilang ini adalah opsi kedua. Yang tadi opsi satu, yaitu bayar, disetor normal, diterima normal. Ya. Terjamin dana mapannya. Tapi kalau opsi kedua, dana mapannya gede dulu, gitu ya. Nah kalau opsi dua nih si usia 55 ini ada uang dulu nih gede di depan. Gitu ya. So dia terima uang. Ini dana mapan. Oke. Tapi habis itu dia tetap terima di sini. Tetap ada tahunannya. Gitu. Tapi pertanyaan saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau opsi 2 dana mapan di sini nih yang udah tiap tahunnya akan sama dengan ini atau akan lebih kecil? Nanti lebih kecil. Bahkan keseluruhan uang ini kalau di total dia lebih kecil dibandingin opsi 1. Jadi opsi 1 tetap ini lebih kecil. Karena dia udah ada hitungan yang dia ambil di depan duluan. Gitu. Kenapa ya? Emang saya punya kebutuhan kok. Mau bikin apa kek? Makanya saya mau pakai aja duitnya dulu. Oh ya silahkan Pak. Itu opsi 2. Jadi Bapak ready ya kalau ambil opsi 2 ini. Itu sejak saya bikin pengajuan SPAJ. You udah tentuin di depan. Gitu. Mau opsi 1 apa 2? Mau yang normal, tiap tahun dana mapan, normal. Atau yang ada lamsamnya, baru tahunan. Ini lebih kecil secara total dibandingin yang opsi 1. Tentuin sekarang sebelum tanda tangan. Ya udah coba bikin dua-duanya, silakan. Yuk, iya. Mari kita lihat di sini. Oke. So yang kedua ini teman-teman, ya simple selling yang kedua intinya adalah uangnya tetap di usia 55 Rin, sama 55 ya, nggak ada beda ya. Sama ya, usia 55 dia lebih gede. Nah ini tabelnya. Jadi pengalih faktor, ini usianya nanti kita lihat di belakang aja. Oke. Di sini cara ngelihatnya adalah nih. Untuk usia, nih manfaatnya usia 37 mengambil dana, kalau yang 37 dia ambil dana premi tambahan ya. Kalau ini dia nggak ada premi tambahan. 6. Ini normal. Kalau 37 ini dia ada
premi tambahan. Oke, kita next dulu. Nih, kalau saya mau ambil norma, saya usia 36. 36 dulu ya, yang P142 ya. Oke, kan gini nih, dia bayar sampai usia 55. In total dia 20 kali bayar. Lalu saya mau ambil simple selling kedua. Saya pengen uangnya gede di depan. Saya mau terima uang gede dulu. Gimana caranya? Ya udah, ambil opsi 2. Saya akan kasih pengalih faktor. Ini kali faktornya. Nih, uang lamsam kita sebutnya. Uang lamsam. Berapa kali faktornya? 7,7. 20 juta kali 7,7 berarti terimanya segini. Oke, 1 kali di akhir tahun polis. Oke ya, terima ya. Rin, terus nextnya tetap terima nggak? Tetap. Tetap terima tuh. Kecil-kecilnya tetap terima. Dia tetap terima tiap tahunnya. Si dana mapannya. In total, ini pengalih faktornya adalah 1,5. Diarin kok nggak P142? Lah, udah nggak bisa dong P142. Kenapa? Karena dia udah ambil lamsam. Gitu. P142. Gitu. Oke. So, ini kondisinya. Kalau nanti di total, sini. Kalau di total ini ditambah ini tetap lebih gede yang tadi kita hitung di awal. 800-an juta sekian. Gitu. Ya. Sampai sini. Paham Bapak Ibu? Diajuinnya kapan? Di awal. Di tengah-tengah boleh apa enggak? Enggak bisa. Jadi dia harus sudah decide. Ilustrasi, betul. Waktu bikin ilustrasi di depan. Sebelum ditandatangan, sebelum di store premi. Gitu. Oke. Nah lanjut. Simple selling ketiga teman-teman. Ini ngomongin dipercepat. Rin, lama duitnya. Nunggu 55. Lamaan mau. Bisa nggak lebih cepat? Bisa. Pakai yang ketiga. Tapi ini bukan opsi. Kalau opsi cuma ada 2 ya. Opsi 1, opsi 2. Yang ketiga ini bukan opsi, tapi ini adalah fitur yang kita mau kasih tahu bahwa kalau 55 tahun itu adalah kelamaan buat kamu boleh loh percepat ambil dananya. Di tengah jalan Rin, di tengah jalan. Contoh ya, contoh. Pertama, saya butuh dananya lebih cepat. Saya nggak mau nunggu usia 55 tahun. Saya ada clue-clue kata-kata seperti itu. Oke. Ada nggak programnya minimal 2 kali lipat sampai ini ya, bahkan sampai 5 kali lipat atau bahkan bisa lebih dari yang diambil. Ini menarik apa enggak kalau misalkan kayak begini? Ya boleh sih yang ketiga ya. Jadi istilah kata nih Bapak Ibu, kalau kira-kira ada kata kunci nggak mau lama-lama nunggu usia 5 tahun, ya kayak analogi misalkan saya mau percepat fast forward atau bahkan target fan di 55 tapi saya mau lebih cepat sedikit. Ya, jadi ini analogi aja. Misal 5 tahun kamu sudah punya momentum, misalkan tadi dia mau pindah karir, tadi dia mau tiba-tiba switch ya, dia mau jadi pebisnis atau dan segala macam. Yuk kita pakai metode ini. Yang ketiga, bicara yang ketiga ini, fitur yang ketiga ini adalah simple selling, bicara mengenai fleksibilitas. Kenapa fleksibel? Betul fleksibel. Kenapa? Karena kamu bisa percepat uangnya. Kamu bisa ambil di usia 45 atau 11 kali store. Mana lebih panjang? Bukan mana lebih pendek. Ya, jadi Rina nih usia 40 beli. Ya, nih misalkan nih 40 beli. Nah, mana lebih cepat? Mana lebih panjang? Sampai dengan usia 45 atau 11 kali bayar? Ya 11 kali bayar. Ya kan? Lalu lagi waktu Rina store premi, terus Rina bilang, Prudential, saya pengen ini dong, ambil yang ini, dipercepat. Ya udah, kamu stop aja sampai 11 kali bayar. Tapi kamu nggak bisa stop di 45. Karena 45 atau 11 kali mana lebih panjang? Panjangan 11 dong. Gitu. Jadi di sini. Usia 25. Usia 25, mana lebih panjang? Tunggu 45 atau tunggu 11 kali bayar? Tunggu 45. Jadi orang yang usianya 25 tahun ya dia harus tunggu sampai 45 baru dia bisa percepat. Jadi percepat kayak ala Pendi tuh, ya itu memang harus pilih. Apakah 45 atau 11 kali bayar, mana lebih panjang? Mana lebih panjang, bukan mana lebih cepat. Gitu. Oke? Nah, kondisinya berarti ini orang, misalkan contoh yang 40 tahun bayar 22 juta per tahun. Dia 11 kali bayar nih 242. Awalnya kalau sebenarnya dia kan 16 kali bayar dong harusnya sampai 55. Awalnya karena dia ambil metode ini pengen percepat ya udah sampai 11 tahun. Maka dia dapat di sini sehingga dia keluar uang ini. Gitu. Ya. Terus nanti selebihnya tetap dapat apa enggak? Tetap dapat. Sama hitungannya. Nah, cuman yang ini enggak ada di ilustrasi kalau Bapak Ibu bikin sekarang. Jadi dia harus diajuin dulu. Rina beli nih.
Rina pilih opsi 1 apa opsi 2? Rina mau yang normal atau di lamsam? Normal. Pilih nih, submit, shoot premi. Di tengah-tengah jalan, Rina bilang, saya mau dong ambil yang ini, lamaan nih nunggu. Boleh nggak? Boleh. Jadi Bapak Ibu ajuin ke Pru. Kenapa? Karena mesti dihitung ulang. Akan ada endorsement, ada hitung ulang. Ya ajuin dong, Bapak Ibu ajuin ke Pru. Pas ada ajuin Pru, Bapak Ibu akan dapat apa? Hitungan baru dong. Rina mau nggak angkanya menjadi seperti ini kalau dipercepat? Ya kecil banget ya kalau dibaca. Sedih nggak jadi? Boleh nggak? Boleh. Tapi ya begitu Bapak Ibu ya, saat ini ilustrasi tersebut nggak ada di ilustrasi submission. Jadi memang harus diajukan dulu. Gitu pada saat sudah berjalan. Bentar, ngajuinnya pas ulang tahun polis atau boleh kapan aja? Sudah 11 kali bayar atau usia yang paling terakhir aja. Di Tapi akhir kalau misalkan dia mau ngajuinnya di tengah-tengah sebenarnya nggak apa-apa Pak. Misalkan udah selesai ulang tahun polis ya, tapi udah bayar 11 tahun, boleh. Ini Pak. Maksudnya gini Bu, misalkan nih calon nasabah, dia baru jalan 3 tahun nih. Tiba-tiba dia buka pikiran, kok kayaknya kok sampai yang 45 ini masih oke nih, ya kan. Jadi dipercepat aja gitu. Ternyata bisa kan. Oh bisa. Nah, Tapi kan ngajuinnya dia bukan baru 3 tahun nih ceritanya. baru Dia baru 3 tahun tapi mau ngajuinnya sekarang gitu. Iya. Oh enggak sih Pak, nanti harus tunggu 11 harus tahun. Atau tunggu dulu 45. yang dia udah 11 kali bayar, nggak bisa sekarang karena nanti iya, karena nanti kita hitung ulang Pak. Makanya kalau misalkan tadi kan Karina kan bilang angkanya kok lebih kecil karena nanti kita dapat endorsement baru, dihitung ulang. Kalau kemarin dapatnya contoh ya Pak, dia opsi 1, setahunnya 40 juta. Ketika dia dipercepat 40 juta enggak? Enggak, karena lebih pendek. Bisa jadi 35 juta per tahun. Bisa nggak murni kalau misalkan ini kan sifatnya pengajuan. Boleh nggak saya cancel? Boleh. Apa? Setelah 11 bukan tahun. iya bukan ketika udah 4 tahun bayar ajuin kayaknya mau dipercepat belum bisa sekarang juga Pak nanti Ya minimal 11 tahun atau setelah 45 gitu ya. 11 kali bayar Iya. atau usia 45 tahun ya. Iya betul mana kali Makasih Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk skema perhitungannya seperti apa ya? Kalau misalkan dipercepat konteksnya. Kalau yang tadi kan hitungan kali 2, Jelas ya 3, kelihatannya. 4 itu kan jelas tuh. Ada tabel ya, bisa nyontek ya Pak. Benar. Hmm. Kalau ini kan kalau saya jelas ke nasabah karena lagi ada nih nasabahnya yang main Ya. ini. Saya bingung. Oh itu diajuin aja. Lah, kan bingung dia. Diajuin aja angkanya berapa? kalau misalkan ditanya angkanya berapa angkanya nanti yang hitung dari aktuaria ada rumusnya nggak rumusnya dari aktuaria makanya sifatnya adalah diajukan dapat endorsement kelihatan tuh semua perhitungannya berapa karena akan berubah kapan dibayarkannya ya kan per tahunnya berubah dari yang pertama kali diajukan harusnya kan dia dapatnya di tahun kesekian bulan kesekian ini jadi maju perhitungannya juga berubah semuanya makanya nanti dapat endorsement kalau misalkan tidak mau makanya kayaknya nggak cocok ya nggak apa-apa. So Jangan intinya Pak, diterus ya. so intinya nggak bisa kita tahu ya hitungannya. Jadi memang benar-benar kita ajuin ke Pru, dia akan Nanti dihitung. recalculate sih. Betul. Jadi betul nggak transparan kita bisa hitung sendiri Iya. seperti tabel ini. Betul. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk percepatan ya memang kita serahkan itu semua kepada dapur Prudential, biarkan mereka yang menghitung. And then kita lihat satu hal yang kita bisa tenang adalah pengajuan tersebut bukan final. Kalau mau ambil silakan, kalau mau batal juga berarti follow awal submission apa? Opsi 1, si normal ini atau opsi lamsam. Gitu aja. Oke Pak, thank you ya. Ada lagi Bapak Ibu. So ini fitur perumapan. Jadi sebenarnya perumapan ini gampang ya Bapak Ibu ya. Dan tidak sesusah yang kita bayangkan gitu. Mungkin awal-awal pertama kali Bapak Ibu masih banyak yang di digest, masih banyak informasi yang mungkin komplit, panjang kali lebar. Sebenarnya pun materi saya ini panjang Bapak Ibu, ini tetap masih panjang, masih ada hal yang harus kami informasikan secara feature, secara lengkap gitu ya. Tapi kami coba dulu bungkus depan dulu nih. Dari sini dulu. Clear nggak Bapak Ibu? Jelas nggak?
Jelas ya? Bisa nggak Bapak Ibu ini kita tap in? Sesimpel adalah ya memang ini program untuk persiapan ya, persiapan hari tua. Kamu setor, yang kamu terima lebih besar dari yang kamu store. Gitu. Pay one for two. Bahkan bisa sampai 5 kali lipat lebih, hampir 6 kali lipat. Seperti itu aja, udah selesai. Death benefit gimana? Death benefit Bapak Ibu, saya mau kasih clue-nya adalah nyontek aja yuk di ilustrasi, nggak usah ngitung gimana? Ya oke, karena ngitung, udahlah biarin aja dapur pro yang ngitung. Tapi kalau transparan boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, karena memang kalau Bapak Ibu nanti lulus sertifikasi, itu materi bisa di-download, Bapak Ibu bisa pelajarin, isinya tabel hitung-hitungan. Nah, cuman menurut saya, udahlah itu dapur pro. Sebenarnya Prudential semau setransparan itu sama Bapak Ibu, tapi kan kita orang lapangan ya. Mendingan yang gampang-gampang apa, nyontek aja Bu, nyontek-nyontek. Nyontek di ilustrasi. So ini tampilan ilustrasi, that's why kita juga usaha untuk, kita kasih lihat ke Bapak Ibu. Kalau dia misalkan di sini sudah bayar premi, let's say ya ini contoh ilustrasinya. 18 tahun dia bayar premi, jika nasabah meninggal, nih, bayarkan sekaligus dan besarnya tergantung kapan tertanggung meninggal dunia. Silakan mengacu kepada tabel nih. Nyontek aja di sini. Gitu. Jadi agak-agak mirip kayak PSP. Gitu ya. Jadi nyontek aja di sini. And then Lin kalau meninggal dana mapannya tetap dibayarin nggak? No, tetap sesuai jadwal 55. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi nyontek aja di sini. Nanti sedikit lah boleh kita ceritain. Kalau untuk tertanggung utama meninggal karena kecelakaan, manfaat tambahan 100% dan meninggal dunia. So ini juga Bapak Ibu ya, nyontek aja nih manfaat meninggal dunia. And then kalau meninggal karena kecelakaan tambahan 100% alias 2 kali lipat. Sampai usia 70 meninggal. Accident death 70. Ya udah sama kayak PCB. Double check aja. Jadi kalau yang manfaat meninggal itu intinya di usia 55 itu duitnya tetap dilanjutin, bayarin, terus udah gitu dia dapat tambahan UP. Jadi seperti UP pada saat dia meninggal. Kalau UP tetap pada saat dia meninggal kan maksudnya kan. contoh Ya. dia meninggalnya di usia 60, berarti keluarganya dapat asuransi jiwanya, lanjutannya 61, 62, 63, 64, 65 itu tetap Terus tidak. sampai usia 75, betul. Ya kan? Nah, itu takutnya. Makanya, iya, Kalau misalkan takutnya salah. PSP, iya benar. Iya, Tapi iya, kalau takut. ini, misalkan dia meninggal di usia 60, tinggal kita lihat dari tabel, ya kan? Misalkan usia berapa tuh? Usia 20, ya udah lihatnya yang manfaat meninggal dunia. Udah kita bayar langsung sekaligus jebret 700 juta. Oh, namanya itu. Ya, enggak ada. Iya, iya, makanya saya Langsung kecampur jebret. sama PSP. Jadi kalau meninggal kecelakaan ini udah selesai ya? Iya, begitu juga kalau Dapatnya- misalkan meninggalnya kecelakaan. Yang dilihat jangan tabel meninggal dunia, tapi sebelahnya meninggal kecelakaan. Dapatnya berapa? 2 kali lipatnya tetap. Oh, tetap 2 kali lipatnya ya? Tetap, misalkan usia 20 tuh, 20 deh Bu Rina. Nah dapatnya 1,4. Oh iya iya iya, usianya, nah dapatnya 1,3 miliar. Lihatnya yang tabel sebelah pojok Oke, sini. Kalau oke, accident. oke. Gitu. Oh, 22 juta. Oke. Itu PSP, Oke, oke, oke. Clear. Kalau itu enak banget tuh jualannya. ya kan? Itu nasabahnya bahagia bang. Karena langsung keluar sekaligus ya Pak Iya. Eder ya? Oleh sekali. Oh itu PSP. PSP ya, oke oke. Itu saya aja kelibet ya sama PSP ya, oke. Oke, sip, clear. Nah, kalau misalkan meninggalnya sebelum usia 55, Nih. belum lunas, nggak usah bingung. Walaupun waktu itu pernah mungkin ikut webinar, bingung kan dikasih tahu, tetap lihatnya tabel aja. Ini belum selesai tuh. Di tabel misalkan di aja. sini deh Bun, dia kan usia 36, Ya, beli ya Bu ya, Bu Ya. ya. Terus dia meninggalnya di usia 42 nih. Nah, Ya, tabel aja. nih dapatnya segini. Ya, betul. Dapatnya segitu. Terus accident death segini. Ini aja. Dapatnya ini manfaat meninggalnya. Ini santunannya. Ini, Nah, ini meninggal kanannya. Kalau Nah, dia ini accident death, kalau karena 2 kali accident. lipat kalau accident death. Gitu. Pernah, ya karena waktu itu pernah mungkin kayak gini nih, saya ngejelasinnya. Meninggalnya sudah lunas, meninggalnya belum lunas. Meninggalnya kita bandingkan. Ya kan? Tapi sebenarnya kita ngelihatnya acuannya ke tabelnya aja. Iya Bun, iya betul ya waktu itu. Oh tapi di sini udah gue take out sih, karena Ya. kita mau pakai ilustrasi aja. Tetap tabel. Oke.
Jadi pakai ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Dah clear. Meninggal pakai ilustrasi. Kemarin soalnya kita juga dapat ide seperti itu. Nah, itu feature udah selesai. Seperti itu aja, sesimpel itu. Coba saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Karena memang banyak masuk feedback ke kita. Perumapan itu challenging banget buat mencerna di awal-awal. Terlalu banyak yang mesti kita serap, jadi kita bingung kan gitu ya Bu ya. So ini kita datang lagi untuk nyeritain sesimpel ini, 3 selling strategi, selling idea cuma 3. 1, normal, pay one for two. Normal, dibayarin setiap tahun, dana terjamin. Adalah lamsam, lebih besar di depan, ya kan ya. Masih sama ya, tapi hitungannya kalau opsi 2, in total yang kamu terima tetap lebih kecil dibandingin yang opsi 1. Ya kan ya, tetap bayar gede di depan, ini tiap tahun cek kecil. Yang ketiga adalah percepatan. Percepatan, idenya dia harus diajukan dulu dan diajukan sesuai dengan 11 kali atau 45 mana lebih panjang. Di situ diselesain dulu, baru bisa diajuin. Bukan di tengah-tengah baru belum selesai kali atau 45 mana lebih panjang. Nah, kalau usia 37 dan lebih senior lagi, 37 atau lebih tua lagi Bapak Ibu, dapat nggak 2 kali lipat? Pengalih faktornya 2 kali lipat nggak? Pengalih faktornya tidak 2 kali lipat, tapi bisa nggak 2 kali lipat? Bisa. Caranya ada premi tambahan, gitu. Premi tambahannya tinggal nyontek di ilustrasi. Kalau meninggal juga nyontek di ilustrasi, tapi dia meninggalnya beda sama PSP. Jadi dia bedanya adalah langsung keluar blok besar sekaligus. Bu Rina, kalau misalkan meninggal, terus ternyata di awal nasabahnya pakai premi tambahan. Gimana ngelihatnya? Sama. Jadi kalau pakai premi tambahan, di tengahnya tuh ada tulisan premi tambahan. Lihatnya di total. Jadi manfaat meninggal dunia, itu ada 3 tabel nanti. Nilainya dia, nilai meninggal dunia, premi tambahan, total. Yang dilihat total. Berarti kalau pakai premi tambahan, angkanya lebih gede lagi. Ya gimana Pak? Terus, oh enggak, tetap kita lihatnya di tabelnya aja. Tetap di tabel meninggalnya aja. Nah, takutnya akselerasi ya Pak, dikurangin ya. Betul. Betul. Oh iya, enggak. Jadi milih sih sebenarnya. Udah 11 tahun, udah 11 kali bayar atau usianya sudah 45. Kenapa? Karena takutnya ketika dia beli, usia masuknya udah usia banyak. Oh ya udah, berarti tinggal kita hitung aja. Ketika 11 kali bayar, usianya udah berapa? 46, berarti dia bisa ngajuin. Atau ketika pas dia di usia 4, udah usia 45, terus dia mau ngajuin nih, bisa. Tuh, betul. Oh premi tambahan. Oh premi tambahan itu kan di sistem udah ada. Ya, betul. Aja. Ya, ya. Faktor pengalinya yang tabel pertama kali ya. Ya. Betul. Oh ada tabelnya Pak. Kayak tadi ada tabelnya. Ada. Jadi sebenarnya paling enak adalah ketika si nasabah usianya masih muda. Karena faktor pengali angkanya lebih besar ya Pak. Nah, oke. Premi tambahan. Tadi kan kita mau lihat kan, pokoknya kalau meninggal lihat aja di dalam ilustrasi. Dan tadi kan kita udah lihat tuh. Nah itu kan tadi yang nggak ada premi tambahannya. Nah ini saya bikin ilustrasi Bapak Ibu dengan premi tahunan dan premi tambahan. Yuk kita lihat ya meninggalnya. Coba diturunin lagi Mas.
di scroll. Nah, Ya ini usia 44, sorry usia 44. Nah ini dia, silakan Bun. berarti ketika dia meninggal, contoh misalkan premi tambahan yang dilihat gak usah, ini kan banyak angkanya, di total aja Bu. Karena dia pakai premi tambahan kan, ini udah dihitung sama aktuaria kita. Dari yang pertama kali dia bayar, kan bayaran store cuma sekali. Misalkan store sekali bayar 170 juta. Udah dihitung. Karena dia nanti akan masuk ke tadi government bond kan. Udah langsung dikembangkan semuanya. Per tahunnya berapa, yang kita lihat langsung di totalnya aja. Di sininya aja yang kita lihat. Ini nggak usah dilihat. Ini angkanya fix ya, bener Tuh, ya Bun angkanya ya. udah confirm. Nah ini yang tadi Muri bilang, ini kan saya berkala tahunan. Tapi karena di sini usia 44 dan saya pengen premi tambah, berarti saya pengennya 2 kali lipat, benar? Tuh. Oke, karena 2 kali lipat nih 20 ke 4, 20 kan, pay 1 for 2, benar? Nah ini berarti berapa premi tambahan saya? Ini yang pengalih faktor. Oke, pengalih faktor nyontek tabel ya Bapak Ibu ya, ini nyontek tabel. Nah ini yang tadi saya bilang, saya baru dapetnya kapan ya? Nanti kan usia 55, si pay 1 for 2-nya di sini. Nah maksudnya kalaupun dia mau meninggal di manapun itu, lihatnya tabel ini. Kenapa? Karena ini tabel premi berkala, ada premi tambahan. So kamu nggak usah ngitung manual, nggak usah pakai rumus, udah nyontek aja biar aktuari dan ilustrasi yang ngitung. So kita digampangin ternyata Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau death claim, mungkin di awal-awal kita datang kita ajarin bagaimana cara ngitung ini, bener nggak? Comparing tuh berapa lebih gede gitu ya. Pas dipikir-pikir lah kan ilustrasi udah ngitungin, ngapain kita pusing-pusing gitu kan. Pikirinnya yang lain lagi aja, omset aja yang pusing kita pikirin, ya gak? Ini ya, maksudnya yang usia 55 ini sama kayak True Smart Plan. Misalkan dia bayar di Januari, berarti Desember dia udah keluar. Berarti akhir tahun, bukan, di akhir tahun pas dia bayar usia 55. Oke. Yes. Ini misal, jadi misalkan nih dia meninggal dunia di umur 60 nih. Ya. Berarti kan dia sudah dapat tuh manfaat yang 40 juta, 40 juta, 40 jutanya itu tuh. Berarti yang saya lihat nanti ke 60, yang saya lihat angkanya yang 522 itu aja ya Bu ya. Ini, ya Yes. 522 ini. Ya itu aja. Dan dulu yang setelah itu kalau di apa? Yang terakhir yang 40 juta di bawah umur 61 Ini itu udah diterima murni pertama kali habis semua ya. tahun kedua nggak usah. nggak ada lagi ya. Ada akselerasi ya Pak. Ya pokoknya langsung Beda dilihat. sama PSP. Ya. Dah. Oke. Pak, makasih Bu. Ya silakan Pak. Ibu kasih contoh Hmm. apa pertanyaan teman Ibu ya. Itu usianya 5. Terus dia mau ambil yang lebih cepat. Berarti Ya. berarti di usia 11 tahun di 11 tahun Pokoknya- 11 kali bayar berarti di Ya. usia 11 kali bayar berarti usia berapa tuh? Nambahin 11 kali Empat. bayar gitu. 40 berapa? 46. 46. Sebenarnya di usia 45 dia udah bisa ngajuin. Oh, dia pengajuannya di usia 45. Bisa pilihan Pak, mau 11 kali bayar atau usia 45 yang paling terakhir kejadian. Itu pengajuan kan. Tapi kalau sekiranya apa namanya pencairannya Kecil banget Rufik. Ya udah nggak usah dilanjutin. oh Jadi kita bisa taunya gimana? Kalau misalkan disetujui, itu kan nanti form Pak. Namanya form pengajuan dana mapan dipercepat. Ketika dia tanda tangan, kirim balik ke kita, itu berarti dia confirm mau dana mapan dipercepat dengan angka yang sudah dikasih sama pro endorsement-nya. Ketika dia nggak mau, ya jangan dikirim ke kita, kalau submit. Berarti kayak angka yang lama. Gitu ya. jadi pengajuannya bisa belum Nanti udah di force. Cuma Oh. sekarang belum ada formnya karena masih baru banget. Ya. Ada nanti. Oke, makasih. Belum diajukan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Ada jadi lagi? clear ya, meninggal gampang, ada Pak Reman. Ini kalau ada Pak Reman langsung ditanya, berapa komitmennya gitu ya Pak? Iya. Pak udah gampang perumapannya Pak ya. Jadi kita udah sepakat secara simpel perumapan cuma 3 poin. Dan Bapak Ibu, Rin saya kayaknya masih butuh ideal Mori. Saya bisa share ke Bapak Ibu, kita sudah compile, kita udah kumpulin satu link yang Bapak Ibu bisa pelajarin. Kita kan pernah punya ini loh Bapak Ibu, kita punya webinar sama beberapa senior leader. Terus kita juga punya
Senior leader itu sharing sama kita di Jakarta waktu Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak bisa tuh kemarin tuh tanggal 3 Maret di bulan lalu. Bapak Ibu akses untuk recordingnya juga boleh. The idea is tadi number one itu cara ngitung retirement plan tapi nggak komplit ya. Jadi simple banget. Adalah idenya senior leader ini dua-duanya ngomongnya adalah memang persiapan untuk hari tua gitu. Jadi ngomongnya nggak jauh-jauh dari sandwich generation gitu Bapak Ibu. So dari mereka dari cerita itu nanti jangan khawatir kalau saya mau sharing kemana saya punya nomornya Pak Eder, saya punya Pak Eder punya nomor, Ibu Funi juga saya punya nomor. Ntar habis itu di share ke grup juga nggak ada masalah. Saya taruh itu di Pro Expert. Kalau bingung akses Pro Expert saya juga udah bikinin tutorialnya. Don't worry juga, ntar kita bisa share gitu ya. Jadi jangan khawatir kita bikinin satu link. Ini adalah kumpulan the idea gitu. Tapi kalau teman-teman punya cara masing-masing silahkan. That's itu info buat memperkaya teman-teman. Saya cuma titip pesan 3 simple idea ini harusnya bisa banget dibawa dan pada saat saya baca ulang dengerin, wah ini sih gampang banget buat activation karena scoopnya besar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya boleh lanjutin sedikit ada materi penutup Mas ada sedikit. Saya tetap harus cerita nih Bapak Ibu karena ini khawatirnya masuk ke dalam quiz buat sertifikasi kan Bapak Ibu ya. Selanjutnya itu ngomongin tentang underwriting, terus ngomong tentang kalau amit-amit ya jangan sampai ya ngomongin tentang ada kalau labs itu seperti apa ya sedikit aja lah. Nah ini do and don'ts, don't worry lah ini mau udah dijaga di ilustrasi makanya saya nggak akan panjang kali lebar ngomong di sini ya. Premi bulanan start from 200.000 untuk activation Bapak Ibu silakan 200.000 tapi kecil banget ini 200.000 ya udah gedein gopay lah gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kan saya punya tim banyak, nah kan jadi banyak, jadi gede juga ujung-ujungnya. Ya kan ya Bapak Ibu. Dan ingat, ini nggak ada full underwriting, cuman GIO, SIO, so simple kayak PSP, GIO, SIO. Oke, terus teman-teman ini bicara mengenai apa namanya, nah itu dia tuh auto debit lah dan segala macam lah, dan ini cuma boleh individu only, jadi belum ada grup ya. Jadi untuk individu dan hanya untuk rupiah. Oke, dan itu simple. Dan selebihnya pertanyaan SIO. SIO sama kayak PSP Bapak Ibu. Ini pertanyaan banyak banget, sekali ada tick yes di sini langsung nggak bisa SIO gitu. Jadi mendingan saran saya adalah kalau memang udah jelas-jelas ada penyakit-penyakit yang ada di sini nih, itu langsung aja lah GIO dulu gitu ya kan. Daripada mau majuin ke SIO, udah GIO dulu gitu kan. Nah selebihnya ini ada kondisi di mana kalau ada pengajuan labs Bapak Ibu, ini labs itu maksudnya adalah dia lab sekarang terus dia mau beli lagi nanti gimana perhitungan SIO sama GIO-nya. Sebenarnya seperti itu. So akumulasi dari si 200 dan 500 juta batasnya. Oke. Ini contohnya sama ya. Terus apalagi sih? Oke. Percepatan ini tadi yang tadi Murni bilang nih panjang kali lebar tuh di sini. Ya, jadi saya nggak akan hitung satu persatu, saya nggak akan wording, kita udah panjang kali lebar pakai skenario. So kalau mau perpanjang tadi Murni udah ceritain. Itu percepat ya, percepat 11 kali atau 45. Mana lebih cepat atau mana lebih lama? Mana lebih lama ya. Itu kalau kita ngajuin langsung dieksekut atau kita boleh nggak ambil. Boleh untuk tidak ambil. So itu kayak opsi. Kamu mau lanjut boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya lagi ini tadi yang skenario tadi Muri bilang, so dipercepat. Ini hitungan ya, ini hitungan yang nanti. Kalau ini percepat kita bahas. Oke. Dan ini pemulihan. Udah Bapak Ibu sampai saya sih itu aja. So apalagi ya? Ada hal apa lagi Bun yang mesti kita bahasnya? Komisi. Oh iya, jadi kelupaan ya. Saya berasumsi Bapak Ibu udah tahu semua loh ngomongin komisi ya. Saya datang udah 2 kali nih, jadi nggak ngomongin komisi lagi deh. Oke, ini udah lah ya. Ini mah udah gampang ilustrasi, polis. Ini surrender, nggak usah dipikirin surrender karena nanti ada hitungan nilai tunainya. Ilustrasi surrender juga ada di ilustrasi kita, so nggak usah ngitungin ini, mendingan ngitungin omset ya. Terus ini surrender value, ini bicara mengenai ini udah jadi disclaimer di semua materi kita, di semua produk kita. Jadi unclaimed surrender value intinya adalah kalau mau surrender, ya surrender langsung, jangan ditahan sampai 6 bulan. Kalau udah tahan 6 bulan kita transfer. Nah itu udah lama Bapak Ibu, udah sejak kita punya dari PNG. Oke? Nah ini contoh ilustrasi dari surrender value, perhitungannya, ada hitung-hitungannya, tapi ini hitungan ilustrasi, kita skip boleh? Biarkanlah, dan juga actually kita hitung. Karena kita mau fokus kepada how to sell-nya. Oke, ini ilustrasi surrender juga. Saya nggak usah lama-lama di sini.
Oke, ini risk. Kalau risk bicara mengenai resiko likuiditas, operasional, ini mah disclaimer Bapak Ibu di semua polis kita di ilustrasi juga udah ada. Oke. Nah, untuk pembayaran klaim ini prosedurnya adalah kita otomatis kan langsung nggak usah di-submit apa-apa. Kalau udah nyampe 55, ada form yang harus diisi nggak? Enggak, kalau nggak meninggal. Si form usia 55. Kan? Sama kayak PSP kan? Ini loh maksudnya. Jadi nggak usah ada form, ya udah langsung otomatis. Oke. Kecuali death claim. Oke. Dah ini berarti aman untuk death claim, pengecualian meninggal death claim kan Bapak juga udah tahu kan. Bunuh diri masih boleh, tapi tahannya 12 bulan karena ini konvensional. Bulan ke-13 silakan bunuh diri, tapi ya kok bingung gitu ya. Kalau ada yang nanya-nanya bunuh diri, nggak usah jualan syariah dulu Bapak Ibu, karena dia udah nanyanya bunuh diri ya. Konven aja kalau bunuh diri. Oke. Dah, karena kalau syariah jadi selamanya. Jadi kalau udah ada tanya bunuh diri udahlah nggak usah syariah. Dah ini dia komisinya. Jadi Bapak Ibu untuk perumapan panjang teman-teman sampai dengan 10 tahun dan ini dia. Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Nah ini mau difoto? Difoto lah ya. Simple selling 3 udah gampang. Ini ya mau di-achieve sebagai goalnya. Udah selesai Bapak Ibu dibungkus. Oh iya, premi tambahan. Mana Bun tulisannya? Oh iya, oke. Berapa persen? 5%. Pakai top up ya. Top up cuma 3% loh, ini 5%. Ya top up only 3%, ini 5% Bapak Ibu untuk premi tambahan. Jadi udahlah kita pakai satu bahasa gimana? Pay 1 for 2, setuju? Setuju ya, kalau lebih mudah tadi saya udah kasih triknya, cara ngitung lebih banyak lagi dapatnya. Oke? Dah. Sampai di sini Bapak Ibu, another campaign ini sampai usia. Ini sampai Februari, dari perpanjang belum ya? Emas diperpanjang nggak ya Bapak Ibu? Emas. Emas diperpanjang nggak? Enggak, kalau ini saya yang awal punya. Ini campaign berubah terus, ini setiap tahun pasti tiap bulan. Ada bapak saya di belakangan. Ya, nanti kita mesti nyontek juga loh ini masalah emas, ya enggak Pak? Oke, dah selesai. So ini beberapa ilustrasi comparison lah. Oke, so anyway Bapak Ibu saya cuma mau titip satu hal. Bapak Ibu kalau saya boleh tanya dengan mendengar kedua kalinya untuk perumapan, level confident Bapak Ibu ada di berapa persen? 100. Gini. Oke. Kalau confident-nya udah 100, berarti kan kita harus apa ya? Pede dulu kan ya. Kalau mau jualan kan harus pede. Karena kalau udah pede, unconsciously nular lah sama klien kita. Benar nggak Bapak Ibu ya? Karena kita ngomongnya cenderung lebih lancar. So abis itu Bapak Ibu level confident untuk kita ketemu klien kita gimana nih? Kita harus ketemu dan jualin perumahan. Siapa yang komit di sini? Ayo ketemu sama klien. Komit Bapak Ibu. Nah, ya kan? So Bapak Ibu, thank you buat sesi kita kali ini. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya punya kompilasi semua sales idea, saya punya ada 3. Nanti saya bisa share ke teman-teman dan Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau bingung aksesnya juga Bapak Ibu saya jangan khawatir. Saya titipnya ke siapa? Ke Pak Eder boleh nggak? Yes, thank you ya. Karena Pak Eder yang sering ngobrol ya. Kita sering ngobrol di WA. Tapi ngomongin apa Pak? Oke, nah thank you ya Bapak Ibu untuk sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Pagi. Kita sekali lagi tepuk tangan Luar biasa sekali yang lagi buat paling Ibu meriah Rina. buat Bu Rina dong. Sekali Sampai banyak lagi. ya teman-teman ya. Nah teman-teman, Confidence-nya berapa tadi? Confidence? 100%. Jual buat diri sendiri ya. Apa-apa yang penting omset coy. Ya kan? Teman-teman, hari ini kita kedatangan bapaknya Ibu Rina katanya ya. Bapaknya Ibu Rina ya. Ya. Dan boleh dong nggak outflow kalau kita nggak panggil bapaknya Ibu Rina nih. Ya, Ya. ya. Baik. Siapa dia? Bapak Raymond Sung boleh silakan. Terima kasih. Musiknya nyusul kalau udah closing date selesai. Semangat pagi. GPS apa kabar? Yes. I'm great people. Thank you tepuk tangan buat kita. Tepuk tangan Ibu Rina. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bagaimana perumahan oke? Oke banget. Saya sangat yakin kok kalau kita sudah sangat memahami selling point-nya kita tahu. A lot of market banyak terbuka.
Karena di luar sana masih banyak orang yang belum punya tabungan mandiri untuk pensiun. Terutama untuk orang-orang yang baru start kerja. Dan yang penghasilannya ya di atas lumayan, mereka belum menyisihkan tabungannya masing-masing. Jadi produk ini menabung sampai umur 45 tahun, habis itu kan tinggal terima tabungannya mereka kembali bisa beberapa ratus %. Nah, ini juga bisa menjadi produk kita mendapatkan case baru. Apalagi yang selama ini Bapak Ibu kita cuma jual produk banyak kesehatan, betul ya? Ada proteksi saja. Nah, ini solusi tabungan yang sudah dijanjikan. Kita tahu bahwa kondisi market di depan mata ini, bunga dan lain-lain tidak pasti lagi. Betul Bapak Ibu? Di sini angkanya semua pasti. Kalau kondisi perang, kondisi saham turun atau kondisi bunga terus turun, tabungan kita pun nggak jelas. Betul? Bapak Ibu, kita semua secara normal di tahapan kita, entah bank apapun, pasti ada sisa limit, betul nggak? Limit itu pernah kita lihat bunganya nggak? Tidak pernah. Kenapa dari uang cash tabungan kita yang begitu banyak, kita sisihkan. Kalau nggak mau tahunan, setiap bulan lah 500.000, betul? Setiap bulan 500.000, setahun sudah 6 juta. Bisa nggak masuk produk ini? Bisa. Kita nggak perlu khawatir kok, setiap bulan 500.000. Nah, case-nya bisa banyak loh Bapak Ibu. Kalau kita menyisihkan 500.000 per bulan, setahun 6 juta, kita kasih tahu orang banyak, kamu daripada di tahapan saja, uang kamu sisihkan 500.000 per bulan ke sini, ini dijamin loh. Kita di tahapan kita nggak pernah lihat bunganya loh, betul ya? Nah di sini bisa ada sebuah harapan. Ini produk tabungan juga. Masa depan. Yang kita ya kalau mau besar dikit ada yang 1 juta sebulan, 2 juta per bulan, yang tergantung jumlah uang cash yang ada di tahapan dia berapa banyak yang tidak pernah dia lihat. Jadi mudah-mudahan ini tadi ada Bapak satu di belakang, saya mau jual ke satu PT loh. Mungkin PT itu belum ada pensiunnya. Kita juga bisa tahu. It's a good solution dapetin bisnis tambah. Yes? Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak. Saya ke sini tadi keliling hari ini sengaja. Saya tahu bahwa kita baru selesai lebaran. Yang tidak lebaran saya yakin lebaran sedikit badannya. Ya, makan banyak. Yang lebaran minal aidin wal faidin Ibu. Mohon maaf lahir batin. Semoga diberikan berkat dari Allah semakin banyak. Dan kita semua tentu diberikan kekuatan yang menghadapi setiap kehidupan kita yang tidak pasti. Sebentar ada perang, sebentar ini, sebentar ada itu. Ya, belum lagi kesehatan kita, ujian yang lain, so that's why hidup ini perlu ada pihak ketiga yang kita bisa alihkan resikonya. Entahkah itu perusahaan asuransi kebakaran, banjir, dan mungkin asuransi kesehatan, asuransi jiwa. That's why perlu secara idealnya dan luasnya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa merekrut dan bisa juga meyakinkan agen kita untuk jualan. Nah, sekarang tahun ini PR kita. Sekarang 2 hari lagi kita tutup bulan Maret Bapak Ibu. Apakah Anda aware yang di ruangan ini deh? Siapa yang terima bonus 3 bulanan? Boleh angkat tangannya? Aware terima produser bonus. Mencapai 2 active month, minimal 30 juta sampai, ayo angkat tangan supaya Anda semangat. Oh, tepuk tangan bagi Anda yang sudah capai 2 active month dan bonusnya tinggal tambah, betul nggak? Itu sudah luar biasa. Yang tidak angkat tangan masih ada waktu 2 hari ini. Bukan hanya untuk Anda loh Bapak Ibu sebagai leader. How about your agent? As a leader, fully responsibility terhadap agentnya berbonus atau tidak. So cek agentmu lagi,
Dia gede tapi baru sebulan jualannya. Bulan ini harus ada satu active month minimal 6 juta. Supaya dia berbonus dari penjualan tahun lalu. Komisinya masuk, berbonus kan. Rate bonusnya berapa? Tergantung rate sekarang. Terus ada satu lagi. Kalau ternyata masih 0 sampai sekarang 3 bulan. Nah, ini yang disebut super bahaya. Karena konsep bonus kita 3 bulan tidak boleh di bawah 2 case atau di bawah 15 juta. Karena kalau tidak capai 2 case atau 15 juta, tidak bisa catch up selama setahun. Saya mau contoh catch up seperti ini. Supaya Bapak Ibu memahami lagi kenapa penting sekali catch up. Karena Anda di sini leader. Yes? Karena di sini leader penting sekali Bapak Ibu. Saya sering bawel, saya sering WA Pak Gencar, tapi Ibu Paula juga. Lihat sini Bapak Ibu ya, karena Anda adalah leader. Anda harus tahu. Ini saya anggap setahun. Setahun itu ada 4 kali kuartal, betul? Ya. Q1, Q2, Q3, Q4. Dan ada target year to date. Untuk berbonus 55% maksimal bonus, setahun harus capai 850 dan MDRT. Ini dulu. Yes. Pencapaian ini bisa satu kuartal, bahkan bisa 1 bulan, benar nggak? Bisa mendadak Desember capai ini, bisa. Jual karena kita jual PSP 1 case aja udah bisa tutup, betul ya? Sekarang lagi heboh Bapak Ibu. Di Semarang sudah ada satu agent yang saya blast jual 1 miliar. 500 DIO. Bisa langsung. Di Jambi, ya, di Bali, di GPS yang beli. 500 juta DIO. Padahal GPS keren-keren. Agency number 1. Ya. Nah, oke. Q1, contoh ya. Contoh di sini dia capai, contoh Pak Eder. Pak Eder capai 50 juta. 2 AM ya. Di sini dia capai lagi 100 juta. 2 AM. Capai lagi 100 juta. 2 AM. Biasa Pak Eder panas terakhir. Capai di sini 800 juta. 2 AM. Secara total berapa ini? 1M 50 ya, 1M 50 ya. Secara total ya. Secara total sampai di sini enggak? Berarti Pak Eder berhak menarik bonus yang di sini kan dia baru 10% ya. Di sini dia baru 30. Di sini dia baru 30%. 400 juta bingo, dia 55%. Akhirnya yang 10%, 30% semua ini langsung dibayari lagi 55% selisihnya. Ini yang disebut catch up. Sampai di sini mengerti? Atau setahun Anda capai tertinggi. Yes, catch up. Ini bisa berlaku. Yang belum terbayarkan berlaku. Nah, tetapi super penting. Contoh seperti ini skenario-nya. Ya. Bulan ini dia cuma 10 juta. Ya, 10 juta doang. 1 case lagi cuma. 1 AM tuh, ya. Di sini dia bagus nih. 100. Totalnya berapa dia? Kan berarti di sini dia mendapatkan adalah 1M 10 juta, betul? Bisa catch up nggak? Yang ini. Nggak bisa. Dia tidak qualified di 1 kuartal, tidak capai 15 juta atau 2 case. Ini super penting Bapak Ibu. Kalau ada 1 kuartal tidak capai 15 juta atau 2 case, yang seperti ini nggak bisa catch up. Ini penting Pak Eder, Bapak jangan pergi dulu.
Sengaja. Karena dia berdiri di situlah pakai nama dia. Ya. Kenapa? Karena penting apa? Penting ini bukan hanya dari bisnis premi tahun pertama saja. Saya yakin orang-orang yang hebat pasti tahun lalu jualan, betul nggak? Renewal bayar, betul nggak? Termasuk renewalnya bisa catch up. Bukan hanya bisnis tahun ini. Tahun lalu punya kan bayar premi lagi. Berbonusnya ikut ini loh. Jadi yes, bisa di recall kekurangannya. Kenapa kami bikin begini Pak Ed? Kita pengen bahwa Bapak Ibu itu konsisten. Ya, lebih baik taruh tasnya Pak Ed ya. Konsisten, konsisten, konsisten. Kalau teman-teman agent kita konsisten, apa yang kita dapetin? Dia fokus dengan bisnis ini. Mereka fokus, mereka bisa menularkan behavior, fokus kepada orang yang dia rekrut nanti. Ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Di ujung sisa 2 hari ini di kuartal pertama, saya lihat mungkin teman saya nggak hadir sehingga mereka di kantor pusat lagi kejar Bapak Ibu semua mungkin di telepon. Yang kurang 1 AM, yang belum 2. Ya, atau yang 2 AM sudah capai, kurang lagi produksinya, gaspol. Supaya Anda bukukan di rate tertinggi. Apa keuntungannya? Keuntungannya renewal yang masuk di rate tertinggi ini, renewal otomatis berbonus langsung dibayar tinggi. Sementara kita bayar 40. Karena kalau 50% menunggu Bapak Ibu sudah capai MDR di 55%. Sampai di sini mengerti? Nah, tolong kasih tahu yang tidak hadir karena bulan ini penentuan 2 hari. Nah, bicara 2 hari, kita punya produk yang simple bisa issued. 1 perumahan, GIO, betul? Konsepnya tadi bisa. Bagaimana kita buka rekening tabungan 1 lagi. Boleh nggak begitu? Halo Bapak Ibu. Pak Eder, saya ada produk membuka tabungan untuk pindahkan uang dari tabungan Anda, buka 1 lagi yang dijamin rate-nya. Buka tabungan. Ini benar-benar tabungan kok. GIO kok. 1 langsung issued. Atau PSP. Cashback buat nasabah luar biasa banyak. Dan Bapak Ibu bisa dapat sprint bonus. Sprint bonus masih ingat nggak? Nah ini saking banyaknya bonus. Punya sprint bonus Bapak Ibu. Ini kan dari kuartal 1 yaitu Januari, Februari, Maret. Ditotalin 3 bulan produknya PSP, future, dan mapan. 3 bulan ini 75 juta preminya, APE dapat 7,5 juta. Bisnis apa tambahan? Dan khusus Maret ini tambah lagi disebut apa? Spesial angpau. Spesial angpau itu setelah komisi sampai 50%. Kalau 75 juta 50%, komisinya berapa? Let's say 20%, 14 juta. Tambah lagi 50%. Asik. Jadi Bapak Ibu lihat, susah nggak sih jual blue future? Enggak, ini cerita proteksi. Nah kalau cerita menabungnya, yaitu perumahan. Shot tabungan 6 tahun saja, duit banyak, sering sakit-sakitan. Nggak bisa lagi ditolak, PSP. Produk kita fully lengkap. 2 hari ini akan jadi spektakuler. Kalau Bapak Ibu setelah selesai meeting ini, you go prospect. See lagi. Teman saya, Agung, Maya, Ibu Indah, siap update Anda. Boleh telepon agenmu yang bagus, dia kurang berapa ya? Tanya Indah, tanya Maya, tanya Agung, kurangnya berapa dia akan kasih tahu Anda. Udah ditelepon belum? Udah belum? Ada yang tidak ditelepon? Saya boleh angkat tangan yang mana saya fotoin? Nih saya bilang, Gung, ini nggak pernah telepon kamu. Ya, tanya. Kita semua ada datanya. Oke Bapak Ibu semua? Terakhir. Di sini ada berapa orang yang pergi ke Star Club Amsterdam?
Berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti lebih banyak tidak capai ya? Betul ya? Nah Bapak Ibu, kalau Anda yang tidak capai, berarti Anda punya kesempatan kejar yang namanya Elite Apprentice. Khusus Anda, ya Pak Eden, khusus Anda. Jadi kalau kuartal ini capai 100 juta saja, kita ada program gathering menginap 2 hari 1 malam. Pembicaranya keren-keren banget. Nah yang tidak angkat tangan tadi. Teo aja masih ada 2 hari ini. 100 juta masih 2 hari ini. Selama kuartal 1 udah jualan berapa? Sisanya capai. Sekaligus dapat bonus, sprint bonus, angpau bonus, produser bonus, menginap 1 hari 1 malam. Dan satu lagi. Undian mobil BYD saya mau ingetin. Kuponnya banyak. Oke, yang tadi tidak angkat tangan, ayo produksi lagi 1-2 hari ini jual produk yang, ya silakan Pak Eden. Saya ntar lagi mau selesai, Bapak duluan, nggak apa-apa. Ya, jadi silakan deh ya. Produksi, kejar 2 hari ini Bapak Ibu. Minimal 100 juta, jual PSP, jual perumahan. Supaya menang. Kita ada acara training spektakuler. Saya sangat rindu kalau peserta paling banyak adalah dari GPS. Because you are number 1. In setiap event, Anda harus show up paling banyak. Yes? Oke? Thank you, sukses buat Bapak Ibu. Baik, kita sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat bapaknya Bu Rina tadi ya. Iya. Pak Remanso. Biasa buat Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. cukup ya informasinya ya.